Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arta Mahindra Diputra, SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT dalam pengajaran melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini, merupakan mata kuliah wajib. Dengan bobot 3 SKS, adalah mata kuliah yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memiliki kompetensi merancang strategi asesmen untuk anak usia dini dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen asesmen yang dikembangkan sendiri dan atau instrumen lainnya untuk memperoleh data capaian perkembangan dan belajar anak usia dini berdasarkan konsep asesmen secara umum dan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan dan belajar anak usia dini. Mampu menganalisis data yang diperoleh untuk memetakan dan menyimpulkan capaian perkembangan, mampu menyimpulkan dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak usia dini menjadi bentuk laporan perkembangan secara individual maupun kelompok, dan mampu mengkomunikasikan hasil asesmen perkembangan dan belajar anak usia dini dengan menggunakan berbagai strategi kepada pemangku kepentingan hasil asesmen yang dilakukan melalui case method dan team-based project. Capaian pembelajaran mata kuliah pada CPMK 1 menunjukkan perilaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan asesmen perkembangan dan belajar anak berdasarkan agama, moral, dan etika. CPMK kedua menunjukkan perilaku menghargai anak berdasarkan keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat dalam melaksanakan asesmen. CPMK 3 menunjukkan perilaku bertanggung jawab atas pekerjaan, menyusun laporan hasil asesmen sendiri dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. CPMK 4 mampu membedakan konsep dan jenis-jenis asesmen dalam anak usia dini untuk memilih berbagai alternatif solusi pengukuran capaian perkembangan anak usia dini secara mandiri dan kelompok, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. CPMK 5 mampu melakukan asesmen anak usia dini melalui kegiatan pengembangan instrumen secara mandiri, analisis data, dan pemaknaan hasil asesmen untuk dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks mendeskripsikan penyelesaian masalah di bidang pendidikan anak usia dini terhadap perubahan berbagai dampak perkembangan iptek. CPMK 6 menyusun hasil penilaian perkembangan anak usia dini untuk kemudian dijadikan bahan laporan kepada teman sejawat, orang tua, masyarakat, instansi lainnya. Bahan kajian di dalam mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini: 1. Hakikat penilaian, pentingnya penilaian, fungsi, prinsip, dan faktor. 2. Subjek dan sasaran. 3. Teknik dan instrumen asesmen. 4. Prosedur dan metode asesmen. 5. Penyusunan instrumen standar. 6. Perencanaan penilaian. 7. Pelaksanaan penilaian. 8. Analisis data dan pemaknaan. 9. Pelaporan hasil asesmen anak. Dan ke-10, mengkomunikasikan hasil asesmen. Metode pembelajaran yang digunakan menggunakan problem-based learning. Team-based project dalam pelaksanaan tugas project berdasarkan hasil penugasan secara berkelompok. Case method dalam pelaksanaan kajian literatur, mini riset, dan rekayasa ide. Tugas mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini terdiri atas tugas rutin. Kedua, critical book report, critical journal review, rekayasa ide, team-based project, mini riset, UTS, UAS.
Penilaian akhir di dalam mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kehadiran dalam perkuliahan dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, dan tugas portofolio dengan bobot 50%. Sekian paparan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat pada hari ini. Kita berjumpa kembali ya dalam mata kuliah asesmen. Ya, mata kuliah asesmen. Kita akan menuntaskan mata kuliah ini. Ya. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pada hari ini aktivitas kita dilancarkan, segala keperluan kita bisa dipermudah, dan kita bisa pulang sampai rumah selamat. Ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Oke, berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Di pertemuan 15 ini kita nanti akan membahas ya, kita akan membahas tentang materi yang sesuai dengan RKS kita. Ya, tapi sebelumnya ini ada yang hadir. Siapa? Gloria. Oh, tadi yang di grup ya. Siapa lagi? Oke, harus izin ya karena ikut lomba. Terus yang dari Binjai sudah datang? Ya, oke. Baik, karena banyak hadir ya. Jadi saya kira untuk pertemuan kita hari ini itu bisa lancar, gitu ya. Karena banyak yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tentang komunikasi. Di pertemuan ke-16 ini kita 15 ya. Pertemuan 15 kita akan mencapai CPL yang terakhir ya, CPL 4.9 itu adalah kemampuan khusus. Kemampuan khusus mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan anak, teman sejawat, orang tua, masyarakat, instansi terkait lainnya. Kenapa ini kemampuan khusus? Karena yang namanya guru PAUD ya, guru TK itu harus mampu berkomunikasi secara langsung kepada siapa? Kepada sebenarnya tidak hanya orang tua, tapi kepada berbagai pihak ya, mungkin keluarga, kakaknya, adiknya, ataupun pamannya, ataupun neneknya, kan terkadang seperti itu. Nah, CPMK-nya ya untuk mata kuliah ini adalah mampu menyusun hasil penilaian perkembangan anak usia dini untuk kemudian dijadikan bahan laporan kepada teman sejawat, orang tua, masyarakat ataupun instansi lainnya. Ini merupakan turunan dari CPL-nya. Artinya apa? Artinya Anda akan membuat laporan ya, melaporkan dari hasil asesmen perkembangannya, kemudian dikomunikasikan. Nah, itulah yang nanti kita akan coba untuk mempraktikkan. Karena apa? Di dalam sub CPMK ke-9 ya, mampu melakukan simulasi ya, mampu melakukan simulasi teknik mengkomunikasikan hasil asesmen secara efektif kepada anak, orang tua dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agama, moral, dan beretika. Nah, jadi kita nanti akan praktik. Coba kita akan praktik bagaimana sih melakukan komunikasi. Gitu. Ya, itu adalah CPL dan CPLK kita. Dan tujuannya ya pasti yang pertama adalah nanti mahasiswa ini Anda nanti mampu untuk menyimpulkan dari apa? Definisi mengkomunikasikan hasil asesmen pada keluarga. Mahasiswa mampu merasionalkan pentingnya komunikasi. Kenapa kita harus melakukan komunikasi? Mahasiswa mampu membandingkan berbagai bentuk komunikasi hasil asesmen kepada keluarga. Ya, jadi nanti kita akan coba melihat beberapa bentuk bagaimana sih cara melakukan komunikasi, gitu kan? Komunikasinya itu bentuknya seperti apa? Terus kalau mau melakukan komunikasi itu nanti itu yang seperti apa sih yang harus kita lakukan, atau kalau kita mau itu kondisinya seperti apa? Tentunya ada kriterianya. Yang keempat,
mahasiswa mampu menampilkan simulasi. Jadi nanti secara berkelompok kita akan coba masing-masing kelompok ya untuk mensimulasikan gimana berkomunikasi. Jadi nanti ada yang kita nanti bermain peran ya, nanti salah satu ada yang jadi gurunya gitu ya, ada yang jadi orang tuanya. Nah, kita mulai dari komunikasi ya, kita mulai pada definisi komunikasi. Karena apa? Karena fokus dari pembahasan kita hari ini di pertemuan 15 adalah komunikasi. Oke, coba kita baca bersama kalimat dari definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk membuat sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung atau komunikasi tatap muka maupun tidak langsung atau komunikasi melalui media. Nah, jadi komunikasi itu menyampaikan suatu pesan. Jadi tidak hanya sekedar ini Bapak Ibu ya, ini Ayah Nabil atau ini Bunda Siti, ini ya nilainya jangan seperti itu. Tapi apa? Ada pesan. Pesan apa sih yang mau disampaikan kepada kerabat atau keluarga, gitu kan? Orang-orang yang berkaitan dengan anaknya. Karena apa? Karena mereka membutuhkan apa kira-kira? Informasi tentang apa? Tentang perkembangan dari anak, tentang pertumbuhan dari anak. Peran dari komunikasi kepada orang tua itu nanti akan membantu perkembangan dari si anaknya, memberikan pesan harus apa. Ini perkembangannya sudah sejauh mana? Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau belum, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itulah nanti akan menjalin kolaborasi. Ada sinergitas antara orang tua dengan guru. Nah, apa yang dilaporkan? Nah, jadi laporan hasil belajar, ya, laporan dari asesmen ini harus memuat informasi mengenai apa? Mengenai capaian pembelajarannya, gitu kan? Capaian pembelajarannya. Pak, bagi satuan PAUD yang menerapkan kurikulum merdeka, ya, kalau sekarang ini sudah mulai banyak yang menerapkan kurikulum merdeka, gitu. Jadi biasanya menyebutnya sekarang menjadi capaian pembelajaran, gitu ya. Tapi kalau dengan kurikulum yang lain ya disesuaikan saja. Dengan apa menyebutnya, gitu kan? Untuk apa? Di dalamnya harus memuat ada informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan informasi perilaku. Caranya, ya. Kalau dilihat dari caranya, ya, caranya ini ada tiga, ya, ada tiga. Ada komunikasi individu. Nah, kalau maksudnya ya kan, kalau individu berarti kan ya antara guru dengan orang tua saja, salah satu anak, gitu kan. Tapi maksudnya entah mereka itu bapak dan ibunya, atau kakek neneknya, gitu ya, atau kakak adiknya, gitu ya. Tapi intinya itu adalah individu. Nah, hanya satu anak saja. Nah, yang kedua komunikasi secara kelompok. Artinya beberapa orang tua, gitu ya. Jadi bisa jadi kondisinya seperti apa, ya berarti pada dasarnya komunikasi kelompok itu antara guru dengan beberapa orang tua siswa, ya, atau peserta didik. Dan yang terakhir, cara yang ketiga itu adalah melalui seminar. Ini sering dilakukan. Nah, kita akan coba untuk melihat, ya, kita akan coba melihat ada satu video tentang mengkomunikasikan hasil asesmen kepada orang tua, ya, tentunya ada strateginya. Tetapi saya mau mendengar cerita kalian dulu dari tugas yang sebelumnya, dari tugas asesmen yang MR, ya kan? Nah, saya mau mendengar. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, coba. Mungkin bisa diceritain
mengambil data, ketika kalian mengasesmen, coba mengambil data ya, mengasesmen anak, mengasesmen orang tua, mana yang menurut kalian lebih mudah dan mana yang lebih sulit, terus tantangan yang dihadapi apa? Oke, bisa sebutkan nama, kelompok berapa, terus bagaimana pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuna Greni, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menginformasikan bagaimana hasil dari asesmen kami mengenai nilai agama dan moral. Kami di sini membahas mengenai asesmen nilai agama dan moral yang ditujukan kepada anak berusia 4-5 tahun. Dan kegiatan kami ini kami lakukan di TK Nurul Arafah. Terdapat beberapa indikator penilaian yang kami nilai, di antaranya yaitu mengenai anak paham tidak agama apa yang dianut. Dari 3 instrumen, mana yang paling mudah, mana yang paling sulit untuk dilakukan asesmen? Instrumen kita kan ada 3. Yang pertama itu mengenai memori, kemudian yang dari prod itu adalah untuk guru, dan yang terakhir juga yang kita kembangkan sendiri yaitu kami nilai agama dan moral. Dan paling susah itu guru sih. Paling susah ke guru. Iya. Oke. Padahal prediksi saya tadinya kayaknya guru yang paling mudah. Tapi nanti coba dari kelompok yang lain ya, atau ada situasi yang berbeda. Tapi kenapa kok guru ke guru yang begitu? Karena terdapat beberapa guru yang ketika diminta data, misalnya mereka ini menggunakan asesmen apa di sekolah tersebut, misalnya tes informal yang mereka gunakan. Apa saja yang mereka di tes informal itu contohnya seperti apa? Mereka terkadang susah untuk menunjukkan datanya gitu Pak. Belum ada keterbukaan. Iya, belum ada. Juga dianggap ini lebih sulit gitu ya. Masih mending mengasesmen anak. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Salah satu hal yang juga cukup penting ya, cukup penting untuk apa namanya, ketika hasil asesmen itu salah satu halnya adalah menyampaikan, ketika berkomunikasi adalah menyampaikan pesan. Nah, pesan apa? Nah, kalau dari kelompok 2 tadi ada mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya. Mereka kemampuannya apa sih? Gitu. Mereka berada di kemampuan yang mana? Itu perlu disampaikan, gitu kan? Itu perlu disampaikan. Sama seperti dalam 6, gitu kan? Kalau memang bisa dikelompokkan, nah, itu bisa disampaikan. Apa sih ini maksudnya pada kelompok ini, gitu ya? Jadi kalau memiliki kemampuan visual yang lebih bagus, maka si anak harusnya diberikan seperti apa, gitu. Stimulasinya seperti apa. Nah, itu juga akan bisa memberikan bantuan kepada orang tua untuk melakukan pembelajaran yang ada di rumah. Pengalaman yang berbeda ya, pengalaman yang berbeda. Ada yang lebih mudah di memori, ada yang sulit untuk memori, ada yang sulit untuk gurunya, gitu ya. Tapi untuk instrumen yang kalian buat sendiri kayaknya nggak ada kendala ya kan? Kalian buat sendiri ya kan? Kalian yang bisa itu, maka itulah yang penting. Ketika kalian mengembangkan instrumen, maka buatlah yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau bisa mudah dilakukan oleh orang lain lagi. Gitu. Nah, hanya saja memang berbagai teknik itu bisa digunakan. Ya seperti tadi wawancara, pasti ada tantangannya, gitu kan? Kepada guru ada tantangannya. Ya, jadi itulah pengalaman yang perlu untuk kalian dapat. Nah, oke, kita akan coba dari hasil itu, ya dari hasil itu kita akan coba lihat dulu terkait dengan ada video. Oke, kita perhatikan ya.
Selamat datang di hari penerimaan laporan hasil belajar peserta didik. Biasanya hari ini adalah hari yang menegangkan untuk guru maupun orang tua nih. Tapi tenang saja, setelah menonton video ini, Bapak Ibu guru diharapkan untuk bisa lebih maksimal menyampaikan hasil pengamatan. Setelah guru mampu menyusun di laporan hasil belajar yang informatif bagi orang tua, yang perlu diperhatikan lagi adalah cara penyampaiannya. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Selamat pagi Bu Irna, terima kasih sudah datang hari ini. Saya senang sekali bisa punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Bu Irna. Yuk kita langsung aja deh ya. Bapak Ibu guru, hal ini adalah contoh yang kurang tepat dilakukan. Sebaiknya pastikan orang tua atau wali sudah membaca laporan hasil belajar peserta didik. Kalau belum, berikan kesempatan untuk orang tua atau wali membaca terlebih dahulu. Oke, apa tadi kata kuncinya? Kurang begitu kuat. Apa yang harus dilakukan dulu? Pastikan orang tua membaca laporannya. Oke, ya, jadi ada beberapa poin ya yang kita dapat. Apa saja tadi? Permasalahan, terus kemudian ya kesempatan untuk menanggapinya, jangan langsung ini jadi kita harus langsung memberikan solusi, gitu kan? Tapi ini memberikan kesempatan orang tua untuk bisa menanggapi itu untuk mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi apa? Apakah yang diamati oleh guru ketika di kelas itu perilakunya sama nggak sih dengan dia yang ada di rumah? Di rumah muncul nggak itu? Ya kan? Nah, kalau berbeda, maka bisa nanti dicari solusi bersama. Gitu. Tapi kalau berbeda, nah, apa penyebabnya? Nah, itu harus digali lebih dalam lagi. Dengan apa? Dengan komunikasi dengan orang tua. Oke? Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Bisa jelas? Oke? Oke, kalau sudah jelas, kita coba untuk praktik. Kita coba untuk praktik, jadi nanti duduk berkelompok ya, duduk berkelompok. Setiap kelompok mempersiapkan satu sebagai guru dan dua sebagai orang tua. Siapa nanti sebagai guru, sebagai orang tua. Tapi apa yang harus dilakukan? Nanti silakan untuk duduk melingkar, gitu ya, berdiskusi untuk membuat laporan sederhana satu anak saja. Jadi hasil kalian asesmen boleh menggunakan yang mana saja, gitu. Tapi lebih mudah kalau kalian menggunakan instrumen yang kalian buat sendiri, hasil perkembangannya silakan memakai itu satu anak saja. Kemudian nanti kita praktikkan di depan kelas, gitu ya. Jadi silakan untuk membentuk dalam satu kelompok ya, membuat lingkaran boleh silakan. Ya mampus Bu Enda bilang mampus. Oh ya gitu. Sini. Kawannya kok digituin. Enda bilang mampus Bu. Soalnya dia kayak gitu zaman. Oh ya udah, minta maaf dulu sama kawannya. Ya, minta maaf dulu. Dia punya gini Bu. Maaf ya. Bilang ya. Maaf ya. Ya benar. Maaf ya. Oke, ya udah. Bilang lagi. Halo Ibu. Ya, Ibu. Apakah Ibu bisa ke sekolah sekarang? Kita sudah pulang ya Ibu. Sudah Ibu. Jam 11 tadi
tugas hari ini, Bu. Karina hari ini bertata pasar ya, Ibu? Iya, Ibu. Jadi tidak sengaja ada kata-kata di halaman buku dengan saya juga. Dia terjatuh di muka Bu. Terus tidak sengaja dengan kata-kata kasar. Belum habis itu, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Memastikan ya kan. Oke, berikutnya kelompok 2. Kelompok yang satu tadi, kelompok 1 menyampaikan dengan cara apa? Tadi kan ada 3 cara. Kan di individu, ya kan? Ada terkait dengan situasi, ada suatu perilaku, kemudian menghubungi dari orang tuanya, gitu kan? Nah, orang tuanya datang sendiri, gitu kan? Terus kemudian kalau dari kelompok 2, kelompok ya. Oke, jadi saya kira kira-kira untuk simulasinya sudah bagus ya, bagus. Interaksinya dapat, apa yang harus dilakukan bisa terpenuhi, ya kan? Jadi untuk berikutnya, untuk tugas ya, untuk tugas nanti di setiap kelompok silakan untuk mensimulasikan seperti tadi ya, ada menunjukkan perilakunya dulu, terus kemudian baru dengan orang tuanya, ataupun langsung posisi guru dan orang tua berhadapan seperti tadi yang dicontohkan tadi ya, itu juga silakan ya. Durasinya harus panjang-panjang, nanti dibuat dalam bentuk video ya, video nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, dikumpulkan dalam Google Classroom. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, berarti kita bisa simpulkan ya untuk pertemuan hari ini terkait dengan tadi kita udah coba review ya. Kita flashback dari tugas yang sebelumnya ya, terkait dengan kesulitan-kesulitan, kendala ya, tantangan di lapangan ketika melakukan asesmen informasi perilaku di sana. Ada berbagai macam cara, ada 3 cara, yaitu cara Individu, kelompok, dan seminar. Oke, jadi kami kira ya kita sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk UAS ya. Tapi jangan lupa untuk tugas dikumpulkan lebih dahulu ya. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri ya, karena waktu juga sudah habis. Bisa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.